nama saya Fanya, saya dari kelompok 7, kelas 7A. Halo, perkenalkan saya Arvio. Saya dari kelompok 7, kelas 7A. Halo, perkenalkan nama saya Jessie dari kelompok 7, kelas 7A. Halo, perkenalkan nama saya Ikel dari kelompok 7, kelas 7A. Pesona pantai negeriku. Dan alam adalah suasana yang begitu asri dan banyak pohon-pohon yang hijau serta udara yang masih terasa sejuk dan nyaman tanpa polusi. Faktor-faktor yang mendorong keindahan alam. Masyarakat Indonesia senantiasa melestarikan panorama alam, memiliki pantai yang indah dan gunung yang indah. Keindahan pantai juga merupakan panorama yang menjadi pusat perhatian bagi masyarakat yang menyukai traveling. Keindahan pantai juga memiliki keindahan yang sangat bagus, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk datang berkunjung ke sana. Keindahan pantai mulai dari angin yang sejuk, pemandangan alam yang sangat indah, dan bisa menjadi spot-spot selfie, dan faktor tertarik untuk bermain air dan pasir pantai di sana. Namun faktor-faktor yang mempengaruhi keindahan alam juga dapat membuat masyarakat menjadi malas untuk membayar tiket masuk atau bahkan tidak berkunjung, dan dapat mengakibatkan tidak adanya dana untuk pengembangan pantai tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keindahan pantai adalah kebersihan pantai, kondisi lingkungan, sampah, orang yang berkunjung ke sana. Faktor-faktor tersebut juga dapat mengakibatkan pencemaran pantai. Pencemaran pantai sudah terjadi hampir di seluruh pantai yang menjadi objek wisata. Ciri-ciri pencemaran pantai dan pesisir yang bisa kita lihat langsung adalah banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang pesisir dan pantai. Ciri lain dari pantai yang tercemar adalah adanya tumpahan minyak dan terganggunya keseimbangan ekosistem pantai. Penyebab-penyebabnya tersebut bisa dikarenakan faktor alam dan juga faktor aktivitas manusia. Beberapa penyebab pencemaran pantai yaitu abrasi pantai, penebangan hutan mangrove, pencemaran sampah anorganik, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, reklamasi pantai sembarangan, dan lain-lainnya. Dampak yang terjadi akibat pencemaran pantai yaitu kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang, kerusakan pantai, kematian sumber daya hayati, dan lain sebagainya. Pencemaran pantai dapat dicegah dengan mengelola kawasan pantai secara terpadu, melakukan pengawasan terhadap aktivitas di daerah terumbu karang, serta membuat terumbu karang buatan terutama di daerah yang telah mengalami kerusakan parah. Rehabilitasi mangrove, membuat peraturan untuk pengusaha yang akan mendirikan homestay, membuat rencana undang-undang untuk mempertahankan ekosistem mangrove, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara umum, dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada permintaan dan penawaran harga pantai di beberapa tempat pantai di Indonesia. Wisata pantai dapat diartikan sebagai wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam pantai beserta komponen pendukungnya, baik alami maupun buatan atau gabungan keduanya itu. Wisata pantai juga membutuhkan dana untuk pengembangan wisata pantai tersebut dengan dikenakan membayar parkir atau masuk objek wisata tersebut. Permintaan dan penawaran harga tiket pun untuk idealnya pengembangan fasilitas wisata objek wisata pantai memberikan kepuasan bagi pengunjung. Namun berdasarkan pengamatan awal di lapangan, nampaknya fasilitas wisata yang disediakan di objek wisata pantai tidak berfungsi sebagaimana seharusnya atau tidak dimanfaatkan pengunjung, sehingga kondisi fasilitas wisata terbengkalai dan mengalami kerusakan, dan adanya kebutuhan pengunjung yang belum terakomodir. Penelitian ini dibatasi pada fasilitas wisata yang ada objek wisata pantai dan para pengunjung yaitu wisatawan domestik. Fasilitas wisata yang dianggap penting oleh wisatawan domestik
tetapi memiliki kualitas fasilitas yang rendah adalah cottage, warung makan, taman bermain, gardu pandang, kereta kuda, dan toilet. Fasilitas-fasilitas ini juga memengaruhi harga tiket masuk pantai tersebut. Harga-harga pantai paling murah adalah salah satunya di Pantai Indrayanti, Parangtritis, Watu Kodok, dan Pantai Klayar, jatuh pada kisaran 5-10 ribu per orang. Dan harga paling mahal jatuh pada kisaran 15 ribu per orang di Pantai Marina Boom. Kenaikan juga terjadi pada tiket masuk pada saat weekend. Jika biasanya pengunjung hanya membayar 10 ribu per orang, kini mereka harus merogoh kocek 15 ribu rupiah. Perubahan harga tiket tersebut memancing respons masyarakat, terutama yang selama ini sering berlibur ke Pantai Marina Boom. Pengunjung mengaku keberatan karena kenaikan tersebut terlalu mahal. Salah satu pengunjung juga mengaku bahwa kenaikan harga tiket masuk pantai tersebut terlalu mahal. Dan di saat ekonomi sedang susah, tempat wisata juga menaikkan harga tiket, keluhnya. PT Pelindo Properti Indonesia tampaknya tetap berusaha mempertahankan kenaikan tiket. Mereka berdalih tengah berbenah untuk menambah fasilitas yang ada di Pantai Marina Boom. Kenaikan bukan tanpa sebab, ada kajian yang dilakukan, terutama untuk menambah sarana keamanan. Salah satu pengunjung juga berkata bahwa selama ini parkir tidak tertata. Kemudian tiket weekend seharga Rp15.000 sudah termasuk voucher senilai Rp4.000 yang bisa digunakan untuk membeli makanan yang dijual di dalam area boom. Dan karyawan yang ada di dalam juga kena imbasnya. Misalnya pada hari weekend, masyarakat yang berkunjung memakai voucher senilai Rp4.000 dan harga makanan tersebut hanya Rp5.000 dan mereka cuma membayar Rp1.000 untuk makanannya. Jadi permintaan dan penawaran pun menjadi tidak seimbang. Terlepas dari itu, orang yang berkunjung ke pantai pun beragam, mulai dari asal Indonesia maupun luar negeri. Many foreign tourists or foreigners who went to visit tropical beaches, for example in Indonesia, because they want to enjoy its amazing natural beauty, and also usually they take advantage of the tropical climate in Indonesia for sunbathing. Usually foreigners rent out carpet or mats along the beach for sunbathing, and beside them are given an umbrella so they are not too exposed to direct sunlight. Apart from sunbathing, most foreigners definitely want to feel the wave of the beach by surfing, because most foreigners can surf. Foreigners usually swim in the sea water with friends or alone. They enjoy every inch of the beauty that is on the beach, and also foreigners usually buy knick-knack souvenirs that are sold around the beach, from mementos or decoration.